Halo gengs, jumpa lagi kita di sini. Kali ini kita mengulas Jawa Barat, sejarah Jawa Barat yang wajib kita tahu. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang sejarah Jawa Barat, salah satu daerah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Bandung. Sebelumnya, saya juga telah menulis tentang daftar nama Jawa keren dan unik untuk si kecil, dan juga sejarah Pantai Pandawa yang merupakan destinasi wisata unggulan Bali yang memiliki keindahan pemandangan luar biasa. Kembali lagi ke pembahasan ini, tahu gak sih, bahwa dalam sejarah, Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama kali dibentuk di wilayah Indonesia. Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, namun juga provinsi dengan penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah Jakarta. Yuk, kita cari tahu lebih jauh seputar sejarah Jawa Barat dalam pembahasan artikel berikut ini. Dalam sejarah Jawa Barat, sejak abad ke-5 wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang tersebar di Jawa Barat. Dalam sebuah penelitian oleh Badan Arkeologi, ditemukan 7 prasasti yang tertulis dalam aksara Wengi yang menggunakan tulisan Palawa, India, menggunakan bahasa Sansekerta, yang sebagian besar menceritakan tentang para Raja Tarumanagara. Setelah Kerajaan Tarumanagara runtuh, kekuasaan di daerah barat Pulau Jawa, dari ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti yang berasal dari zaman Kerajaan Sunda salah satunya adalah Prasasti Kebon Kopi II yang merupakan peninggalan dari tahun 932. Pakuan Pajajaran merupakan ibu kota dari Kerajaan Sunda yang sekarang jadi daerah otonomi Kota Bogor. Sejak abad ke-16, Kesultanan Demak berkembang menjadi saingan politik dan ekonomi Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon yang kelak menjadi kota Cirebon juga melepaskan diri dari Kerajaan Sunda karena pengaruh dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu kerajaan ini tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang mampu membangun daerah kekuasaannya sendiri. Selain itu Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon yang kemudian juga tumbuh menjadi. Untuk menghadapi dan mengatasi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja yang merupakan Raja Sunda kala itu memerintahkan putranya Surawisesa untuk berangkat ke Malaka dan membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa, yang sekarang Jakarta, kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa naik tahta menjadi Raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jaya Perkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda Portugis. Kerjasama ini ditandai dengan didirikannya Prasasti Perjanjian Sunda Portugal, yang ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai timbal baliknya, Portugis diberi akses untuk mendirikan benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk melakukan kegiatan perdagangan di sana. Untuk mewujudkan perjanjian pertahanan dan keamanan bersama Portugis, maka pada tahun 1522 dibangun sebuah monumen batu yang disebut Padrao di tepi Ciliwung. Meskipun perjanjian pertahanan dan keamanan dengan Portugis telah disepakati, namun pelaksanaannya tidak dapat terwujud. Karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon, Demak menyerang dan berhasil menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fatahillah atau Paletehan. Perang yang terjadi antara Kerajaan Sunda dan Aliansi Cirebon, Demak berlangsung 5 tahun, hingga akhirnya pada tahun 1531, dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Sejak tahun 1567 hingga 1579, Kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Raja Mulia atau Prabu Surawisesa mengalami kemunduran yang sangat besar akibat tekanan dari Kesultanan Banten. Kemudian pada tahun 1576, Kerajaan Sunda tidak mampu mempertahankan Pakuan Pajajaran yang merupakan ibu kota Kerajaan Sunda,
dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Di zaman pemerintahan Kesultanan Banten, Jawa Barat bagian Tenggara, Priangan, jatuh ke tangan Kesultanan Mataram. Dalam sejarah Jawa Barat, proses administratif daerah Jawa Barat mulai difungsikan pada tahun 1925 ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu dilakukan oleh Belanda sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Penggunaan istilah Sundalanden, Tatar Sunda, atau Pasundan sebelum tahun 1925 juga digunakan sebagai istilah geografi, untuk menyebut bagian Pulau Jawa di daerah barat Sungai Cilosari dan Citandui. Daerah tersebut sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dari kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg, BFO, dan Belanda, maka pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Jawa Barat menjadi negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kesepakatan ini juga disaksikan langsung oleh United Nations Commission for Indonesia, UNCI, sebagai perwakilan dari PBB. Baru pada tahun 1950, Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia sebagai daerah provinsi. Penduduk Jawa Barat hampir sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda, yang bertutur menggunakan bahasa Sunda. Sedang di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dituturkan bahasa Cirebon yang mirip dengan bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Di Kabupaten Indramayu bahasa Cirebon menggunakan dialek Indramayu atau dikenal dengan Dermayon. Begitu juga dengan beberapa kecamatan yang berada di pantai utara Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang, seperti Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon dan Pedes juga menggunakan bahasa Cirebon yang hampir sama dengan bahasa Cirebon dialek Dermayon. Demikian yang dapat kami ulasa untuk sejarah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.